kita orang Islam, siapa musuh kita PKI, siapa musuh kita korupsi, siapa musuh kita penjilat, siapa musuh kita anjing pengkhianat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Tadi kan saya menampilkan di mana ketika Sugeng Nur Harja menerangkan tentang konsep khilafah menurut tafsirnya. Yang bagi saya itu keliru. Yang dia katakan itu adalah konsep khalifah, bukan khilafah. Ternyata memang dia punya pikiran itu sedari dulu. Dia punya pikiran yang gagal paham tentang apa itu khalifah, apa itu khilafah. Yang kita tentang sama-sama itu adalah ketika konsep khilafah yang disodorkan oleh HTI ya, kemudian dipaksakan untuk masuk menggantikan ideologi Pancasila, itu yang kita tolak. Kalau konsep khalifah yang kemudian disebut-sebutkan, kita menjadi pribadi yang baik, memimpin diri kita, tangan kita, mulut kita, semuanya yang ada di kita, itu konsep khalifah, yaitu majelas, itu tanggung jawab kita sebagai manusia, dan kita harus bertanggung jawab terhadapnya. Itu namanya khalifah. Nah, dia mereaksi banser juga ya. Kita kan sering kemudian berkampanye yang harus kita tolak sama-sama itu adalah HTI, adalah FPI, adalah khilafah versi pikiran orang-orang HTI ya maksudnya. Lucu sekali, kita lihat nih sama-sama. Sedari dulu ternyata dia burungnya ya. Siapa kita orang Islam, siapa musuh kita PKI, siapa musuh kita korupsi, siapa musuh kita penjilat, siapa musuh kita anjing pengkhianat, siapa musuh kita gitu rek, mbok sapa maneh sakarepmu. Siapa musuh kita FPI, siapa musuh kita HTI, siapa musuh kita khilafah. Aduh, duh. Itu yang ngomong HTI, FPI, ku kerjane opo? Kasihan. Nah, kalau khilafah itu produknya Allah. Khilafah itu produknya Allah. Khilafah itu kalau kita sederhanakan adalah sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam itu namanya khilafah. Kenapa? Sistem hukum Islam itu namanya khilafah. Dilarang melebihkan timbangan, dilarang mengurangi timbangan, dilarang nyolong, dilarang korupsi, dilarang riba, dilarang zina. Itulah khilafah. Makan, baca doa, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Itu khilafah. Masuk kamar mandi baca doa, keluar kamar mandi baca doa, itu khilafah. Sistem, jangan korupsi, itu khilafah. Itu sistemnya. Dan Pancasila itu khilafah, ketuhanan yang Maha Esa, itu khilafah. Kemanusiaan yang adil dan beradab, itu khilafah. Memakmurkan rakyat itu juga khilafah, itu hukum Islam. Aneh kan? Nah, yang menjalankan sistem khilafah itu adalah khalifah, manusianya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hukum Islam, aku khilafah. Aku khilafah. Aku khilafah.
Oke. Tapi wajar sih, wajar sekali. Bagaimana dia tahu tentang konsep khilafah atau khalifah? Wong dia juga di beberapa kesempatan sangat fatal sekali menafsirkan ayat Al-Quran, atau bahkan bukan hanya menafsirkan ayat Al-Quran, membaca huruf hijaiyah itu sempat dia viral. Dulu itu nggak paham, nggak tahu dia sama sekali. Ya, itu sempat viral dulu, menjadi bulan-bulanan. Yang kita sayangkan itu memang kepada masyarakatnya hari ini yang yang nggak bisa membedakan, nggak bisa menegaskan mana orang yang patut untuk menjadi tuntunan dan mana orang yang hanya bisa menjadi bahan tertawaan. Itu mestinya kita paham sama-sama. Saya menyebut Sugeng Ngurah Harja itu ya pelawak, berlabelkan so agama. Seringkali saya tertawa ketika dia sedang menerangkan sesuatu, karena yang nggak nyambung aja. Orang lawakan itu kan seringkali gak nyambung kan, dan itu menjadi bahan tertawaannya. Nah, yang saya takutkan itu orang yang patut untuk menjadi lawakan itu justru menjadi panutan oleh umat. Saya akan berulang-ulang ngomong ini supaya lebih tegas aja kepada masyarakat ya. Dan yang ditakutkan oleh Imam Al-Ghazali ini ada 4 kriteria manusia. Dan salah satunya saya kira yang paling berbahaya itu manusia model Sugeng Ngurah Harja. Ini ada 4 nih. Yang pertama, rojulun yadri wa yadri annahu yadri. Orang itu tahu, orang itu pintar, dan dia tahu bahwa dirinya itu tahu. Ya, itu yang kemudian kita harus ikuti, hormati, patut untuk menjadi pemandu kita keselamatan di dunia wal akhirah. Rojulun yadri wa yadri annahu yadri. Itu bakal menjadi pemandu kita. Yang kedua, ada rojulun yadri wala yadri annahu yadri. Orang itu pintar, orang itu tahu, tapi tidak tahu bahwa dirinya tahu. Itu yang harus kita ingatkan. Maka seringkali saya memotivasi di sini. Ada seorang santri yang kemudian paham ilmu agama. Coba mulai berbicara di media sosial. Ambil alih ustadz-ustadz gadungan yang sering ngoceh di media sosial tanpa referensi ilmu yang jelas. Itu kita harus ingatkan. Satu kali lagi di kesempatan kali ini saya juga akan mengingatkan. Ayo keluarlah para santri. Berbicaralah, bukan hanya di bersentuhan langsung dengan masyarakat, tetapi masuklah mulai ke media sosial. Kita terangkan urusan agama yang kita sudah belajar sedari dulu. Maka itu pun yang menjadi motivasi saya kenapa masuk di media sosial, kenapa masuk di YouTube. Karena sudah banyak sekali orang yang sembarangan menafsirkan ayat Al-Quran tanpa didasari ilmu. Tanpa didasari ilmu. Oke, itu tipe yang kedua yang kita harus ingatkan. Orang itu tahu, orang itu paham, orang itu pintar, tapi dia tidak tahu bahwa dirinya pintar. Itu yang harus kita ingatkan. Yang ketiga, rojulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang itu tidak tahu, katakan orang itu awam, orang itu bodoh, tapi dia tahu bahwa dirinya bodoh. Orang ini juga harus kita apresiasi, harus kita bimbing, harus kita kasih tahu. Dan orang seperti ini juga akan nyari ilmu karena dia tahu bahwa dirinya tidak tahu, bahwa dirinya awam, bahwa dirinya bodoh lah katakan ya. Orang sadar, orang itu sadar, oh memang saya tidak layak untuk berbicara ini, saya awam. Maka dia cari tahu untuk supaya dia tahu. Ini bagus orang seperti ini. Yang berbahaya itu, yang keempat nih, rojulun la yadri wala yadri annahu la yadri. Orang itu tidak tahu, orang itu awam, orang itu bodoh, tetapi dia tidak tahu bahwa dirinya bodoh. Sehingga rata-rata orang seperti ini itu merasa pintar, merasa tahu, merasa paham, tetapi justru padahal dia bodoh gitu loh, padahal dia nggak tahu, tapi merasa. Kenapa? Karena dia nggak tahu bahwa dirinya nggak tahu. Rojulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Nah ini yang berbahaya, yang kita harus menghindarinya.
Saya melihat ini ada di Sugeng Ngurah Harja nomor 4 ini. Dia itu bodoh, dia itu awam. Tetapi dia tidak tahu bahwa dirinya awam. Sehingga merasa benar, merasa pintar, merasa apa yang diucapkannya itu memang sudah sesuai dengan aturan agama, aturan ilmu. Masih ingat ketika dia ngotot menafsirkan ayat Al-Quran, kan? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Dia ngotot. Ulama itu udah kemudian mengkritik, banyak ulama yang sudah mengkritik. Dia ngotot bahwa apa yang ditafsirkan olehnya menurutnya itu adalah benar. Bahkan dia mengklaim sebagai seorang mujtahid, ini adalah hasil ijtihad saya. Saking tidak mau ada orang lain yang meluruskan. Ini tipe orang yang rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ya, banyak sekali kekeliruan yang kemudian dia sampaikan, urusan narasi agama khususnya. Kemudian urusan khalifah, khilafah, juga kan dia awam, dia nggak tahu. Tapi merasa sok tahu, merasa pintar, merasa bahwa apa yang kemudian dia tafsirkannya, dia sampaikannya tentang khilafah itu benar. Coba tanya ke orang-orang HTI, Pak Sugeng, Anda kan dekat dengan mereka. Coba tanya, apakah benar konsep khilafah yang mereka sodorkan itu sesuai dengan konsep khilafah yang Anda ucapkan tadi di awal? Yang tidak makan riba dan sebagainya. Orang HTI pasti menjawab, oke, itu memang bagian daripadanya, tapi ada satu yang harus kita lakukan adalah merebut kepemimpinan, kita ganti sistemnya. Orang HTI pasti menjawab itu. Begitupun sama orang-orang khilafah kemarin, khilafatul muslimin. Kan konsep khilafahnya apa? Merebut kepemimpinan kok. Strukturnya jelas. Dia punya struktur pemerintahan sendiri, negara di dalam negara. Ya, makar itu namanya. Nah, yang kita kemudian lawan, yang Banser lawan, yang Ansor lawan, yang NU lawan, itu orang-orang yang menyodorkan konsep khilafah sebari dia punya cita-cita untuk merubah sistem ideologi. Dan dia mengatakan bahwa yang sekarang kita sistem kita ini, ya, Pancasila ini, itu adalah togut. Itu fakta, mereka banyak kok ceramahnya. Ya, begitu Pak Sugeng Ngurah Harja. Mohon untuk kalau Anda merasa awam, tanyakan kepada orang yang tahu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.